Katakan Muhammad, apabila cintamu itu betul-betul diterima oleh Allah, cinta di ruhaniyah nih gitu Pak, ruhaniyah, apa? Ikuti Muhammad. Iki kalau Allah sing dawuh. Tapi di sini Rasulullah yang diperintahkan dawuh oleh Allah. Ali Imran ayat 31. Apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, ikuti saya, kata Rasulullah. Kita harus mengikuti kanjeng Nabi. Jangan setengah-setengah kita mengikuti Rasulullah, Pak. Jangan jasmania saja, tetapi juga rohaninya. Mengikuti kanjeng Nabi jenengan dari sisi mana saya mengikuti panjenengan? Kalau diteruskan dalam satu pertanyaan, Bapak Ibu, kalau kita sudah berbicara masalah cinta terhadap Allah, itu kedudukannya itu di ruhaniyah, bukan jasmani. Kalau jasmani, cinta kita itu terhadap sesama makhluk. Kalau ruhani, cinta kita bertemunya terhadap Allah. Kalau boleh saya katakan, kekafahan Rasulullah, kesempurnaan Rasulullah itu tidak hanya di pembangunan jasmani, juga pembangunan rohani. Dengan apa kita membangun rohani? Bapak Ibu, kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam itu kita harus melihat Rasulullah. Apa? Tidak hanya syariat, thariqah, juga hakikat sampai makrifat. Syariah kita dididik oleh Rasulullah untuk jasmani, hakikat kita dididik Rasulullah terhadap rohani supaya bisa mencapai makrifat pada Allah. Al-Anbiya muncul satu kalimat tauhid, la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Inilah Bapak Ibu rumus-rumus, tempat-tempat mengapa kita dianjurkan untuk mensempurnakan keislaman kita masing-masing. Sebab tatkala ruhaniyah kita belum kita bangun, satu, pasti kita akan menjadi budaknya hawa nafsu. Kedua, kita pasti akan muncul sifat karakter yang dilarang Allah. Apa itu? Riya, takabur, sum'ah, hasud, dan lain sebagainya. Itu pasti muncul, Pak. Karena di dalam diri kita Bapak Ibu ada sifat dua. Setiap manusia ini basariyah, basiroh. Di dalam setiap diri kita sebagai manusia
Allah letakkan dua sifat. Satu sifat basariyah. Di situ ada nafsu dua, nafsiyah dan amarah. Manakala kita belum terdidik ruhaniyah kita lewat tuntunan dinul haq yang disampaikan Rasulullah, maka ruhaniyah kita akan menjadi budaknya sifat basariyah, budaknya nafsu. Akhirnya jangan heran muncul riya, takabur, hasud dan lain sebagainya. Manakala kita orang kaya, pasti rumongso kita itu kaya. Lalai hati ini terhadap Allah yang maha memiliki. Itu pasti, Pak. Manakala kita ahli ibadah al-ubad, kita pasti merasa lebih baik daripada orang lain yang tidak patek kelihatan ibadahnya. Itu pasti. Manakala kita menjadi orang alim, mesti merasa lebih pandai dan membodohkan orang lain. Ini tetanda kalau ruhaniyah kita menjadi budaknya hawa nafsu. Yang menjadi alasan yang tidak bisa dibantah mengapa iblis tidak mau menjalankan perintah Allah bersujud terhadap Nabi Adam hanya satu, iblis itu merasa lebih baik. Makanya kalau dewe isin temen Pak, kalau nek ngaji nang di terus jenengan salami diambung, isin kula asline, isin nang Allah kula nih, estu isin kula nih. Sebab yang wajib iyyaka na'budu itu hanyalah Allah. Saya cuman hanya memohon pada Allah, tetapkanlah imanku untuk tidak merampas sifatmu ya Allah. Begitu aku. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bahaya loh Pak, bagi saya itu bahaya itu. Bahaya sekali. Bagi jenengan sih kalau sebatas jasmani tidak apa-apa, cuman bagi saya, kalau saya merasa lebih baik daripada jenengan, ini saya telah meninggalkan Allahku dan mengganti Allah yang lain. Allahku yang ahad saya tinggalkan, aku mencari Allahku yang akeh, yang banyak. Ini kekhawatiran saya. Ingat, Rasulullah pernah bersabda, besok umatku ngalami satu zaman di mana zaman itu koyoke akeh umat Islam tapi nggak ada kekuatan, seperti buai di tengah lautan. Nggak berbobot Pak. Karena apa? Takwanya itu kita masih bisa diombang-ambing uli nafsu. Mohon maaf. Satu contoh saya di rumah ada pondok. Asalnya santri kula ribuan Pak. Sekarang menjadi 3, nggak ngreges saya. Pada lari semuanya mencari pondok yang lebih baik. Kira-kira saya nggak ngreges Pak hati? Kita yang asalnya kaya Pak, punya pabrik, punya kapal, omset kita 1 bulan itu tidak ratusan juta bahkan miliaran.
Habis itu Allah memutar roda menjadi orang yang termiskin. Gak bunuh diri, kira-kira gak gantung diri ya kita. Takwa kita selalu diobok-obok oleh nafsu untuk mengalihkan terhadap kesenangan dunia. Padahal Allah sudah katakan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manakala kejiwaanmu itu dipengaruhi oleh kesenangan dunia tambah besar, itu akan menjadikan kelalaian hatimu terhadap Allah. Hal itu terjadi sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Jok sampak, jangan sampailah. Bapak Ibu hadirin, nah, sifat basariyah yang memunculkan nafsu nafsiyah dan amarah, dan nafsu nafsiyah itu memunculkan sifat-sifat yang dilarang oleh Allah, itu akan hangus manakala ruhaniyah kita itu terdidik kalih dinul haq. Misalkan iki ruh nggih. Jadi di dalam diri ruh itu ada ini, Pak. Tapi tatkala ruhaniyah kita terkuasai oleh nafsu atau sifat basirah yang munculnya lawamah dan mutmainnah, apa di situ yang terjadi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Mutmainnah itu kalimatnya itu memakai makna damai, jiwa yang damai. Jadi berbobot, Pak. Takwa sampai ini berbobot nantinya. Tidak seperti buai di lautan itu, tidak berbobot. Sehingga ketika saat dihadapkan kita jasmani tentang jatuhnya ekonomi, tentang jatuhnya image kita di tengah masyarakat, popularitas kita, kehormatan kita, kita nyantai. Asalnya kita itu dipanggil orang yang baik, Pak. Mbok dijeluk kiai, mbok dijeluk apa. Terus ndelalah Allah memutar, dipanggil penjahat. Kira-kira bagaimana? Asalnya kita dipuja oleh masyarakat, sekarang terbalik, kita dibenci masyarakat. Kalau iman sampai ruhaniyah ini sudah terkuasai oleh sifat basiroh, tambah seneng sama ini. Mboten buyar. Keteguhan iman sampai datang Allah bertambah kuat, Pak. Ingat Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam, pujaan masyarakat terhadap dirimu disebabkan karena hartamu, dikarenakan karena tekunnya ibadahmu secara jasmani, dikarenakan karena disebabkan karena jenengan iki golongan wong sing yang ditokohkan. Itu adalah racun yang mematikanmu. Kok iso, Pak? Maksudnya adalah pujaan kau, manakala kau dipuja, kau terbius dengan pujaan itu, imanmu itu di mata Allah mati. Bukan perkaranya masyarakat ini yang salah, tidak, kita sendiri akhirnya menjadi racun bagi kita. Racun iman ini akhirnya saya berbangga diri, Pak, tambah gede, ndas kula tambah besar, Pak, tambah suka. Bapak Ibu hadirin, terus bagaimana
cara untuk membangun ruhaniyah kita, sehingga ruhaniyah kita di hadapan Allah itu betul-betul salih lan solihah. Rasulullah sudah memberikan pengajaran di dalam surah Al-Anbiya terkait tauhid la ilaha illa ana. Begini Pak, 25 ayati, tolong dikoreksi nanti kalau salah diingatkan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kau, termasuk dirimu, harus menerima inti wahyuku. Apa inti wahyu? Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, ajaklah semua umatmu untuk menyembah aku. Kan gini Pak, di dalam Al-Quran kan ada la ilaha illallah. Lah ngaten nggih? Ada la ilaha illa huwa, ada la ilaha illa anta, ada la ilaha illa ana, aku. Bahasa ana itu adalah aku. Muhammad, didikan ruhaniyah umatmu untuk mengenal aku. Niki paling tinggi Pak, ya. Cara tauhid itu paling puncak. Niki tingkatan makrifat. Sing anta tingkatan hakikat. Munculnya anta dzikir sirul asror, munculnya ana dzikir fana'u dzikri. Munculnya tauhid la ilaha illallah itu adalah jahri, munculnya huwa tauhid la ilaha illa huwa itu sirri atau khofi. Iki di syariat dan di thariqah sudah ada, cuman belum diurai, belum digubah. La ilaha illa anta, zikirnya itu apa? Saya beranikan diri Pak, karena itu sudah perintah. Kalau di belakang anak itu tidak ada kalimat fa'budun Pak, saya tidak akan pernah menyampaikan. Oleh karena ada fa'budun, ajaan nyembah terhadap aku, baru Pak saya berani untuk menyampaikan hal ini di tengah masyarakat. Sekalipun dulu tahun 2007 pernah saya mengalami diusir dari kampung saya yang dimotori oleh ahli kitab. Dianggapnya ajaran yang kami sampaikan ini sesat, dzalika dhalalatun, katanya gitu. Saya belajar untuk meniru Rasulullah, tidak saya tinggalkan kaum itu. Alhamdulillah sampai sekarang ahli kitab menjadi satu desa, menjadi satu kampung, menjadi pengikut saya. Dan mengapa sampai saya dijadikan kepala desa? Ini entah, kalau waktu itu saya tinggalkan, aku nggak tahu Pak. Mungkin tidak ubahnya seperti Nabi Yunus, dimplok iwak gede. Entah iwak gede iku rondo lemu apa ya apa, saya tidak tahu. Allah ya Karim. Bapak Ibu hadirin, terus di dalam ajaran Rasulullah di tauhid la ilaha illa anta itu isinya apa? Tolong kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 256 dan 57. 256 257. Al-Baqarah
256 dengan 257. Disitulah jenengan nanti akan mengerti tentang habl, hubungan tali ruh dengan Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbi, mohon maaf, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Yang disebut memegang teguh tali Allah adalah barang siapa yang meninggalkan ruhaniyahnya niki terhadap perkara selain Allah yang sudah kadung kita cintai, Pak. Apa perkara selain Allah? Mohon maaf, Pak nggih. Ini sudah tidak rahasia umum. Siapa manusia siapa dimanapun pasti pengen masuk surga lah gitu nggih. Surga itu makhluk no mboten? Makhluk. Kita suka Pak masuk surga, Pak. Kita nggak suka masuk neraka. Itu manusiawi ya, nggak salah. Kita suka Pak menjadi orang yang kaya, kita nggak suka menjadi orang miskin. Itu rasio, nggak salah. Kita suka Pak mempunyai istri yang istri itu sholihah atau istilahnya itu menganut kita. Kita nggak suka melihat istri itu nggak nganut kita lah gitu tuh. Kalau kita seorang istri, kita suka Pak suami itu nggak nikah lagi lah gitu nggih, Bu? Terus nggih? Udah Bapak Ibu, sukanya jasmania terhadap apapun bentuknya itu mesti yang enak-enak. Kita tidak tahu ini ada unsur kepentingan nafsu dalam diri kita. Kita nggak tahu. Lah itu ruhaniyah harus tinggalkan. Artinya itu urusan Allah. Biar Allah sendiri aja. Yang penting bagaimana kita itu bisa takarrub, menghadap dan bertemu Allah itu ada, sudah cukup. Wa may yakfur, dan barang siapa meninggalkan bit-taghut. Bit-taghut iki dimaknani perkara selain Allah dalam hati yang sudah kadung cintai. Nah, yang sudah kadung masuk bagaimana Pak? Harus dibersihkan. Dengan cara bagaimana? Itulah fungsi daripada zikir. Barang siapa yang sudah berani mau meninggalkan cintanya ruh terhadap selain Allah yang sudah kadung masuk dan sudah hilang, wa yu'min billah, dia pasti akan imannya hanya pada Allah atau cintanya hanya pada Allah, umpama ketemu hanya pada Allah. Ini kalau berani mau meninggalkan selain Allah ruhaniyah kita. Dengan cara bagaimana Pak? Surat Al-Baqarah ini tidak disebutkan habelnya itu yang mana. Cuman dijelaskan fungsinya. Apa fungsinya? Habl itu, tali itu, yaitu meninggalkan perkara selain Allah. Setelah itu baru bertemu Allah. Ini satu paralel dengan surah Ali Imran tadi ayat 31. Barang siapa wahai umat, apabila kau ingin cintamu diterima Allah, ikuti aku.
bila mana kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima Allah, karena kau telah melepas cintani ruhaniyahmu terhadap selain Allah. Jadi perkara selain Allah di dalam diri kita itu Bapak Ibu sudah habis. Yang ada hanyalah Allah. Mboten angela, tidak sulit ta, tidak. Bagi mereka yang betul-betul menginginkan untuk bertemu Allah. Bahkan kemarin saya singgung surat Al-Ankabut ayat 5. Ini enggak main-main, Pak. Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang punya keinginan bertemu Allah, Allah pasti ini Pak, pasti bahasanya akan mengagendakan waktu yang tertentu, pasti akan ditemui, pasti Pak. Tinggal pertanyaannya, kita mau mengikuti Rasulullah atau tidak, hanya itu. Terus bagaimana kesalahan ruhaniyah saya yang sudah bercinta terhadap selain Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni Pak, sebab innallaha ghafurur rahim. Terus bagaimana caranya kita menghanguskan cintanya ruh yang tadinya sudah kelet pada istri, pada anak, pada harta benda? Bagaimana? Kalau jenengan mau, ini tak jamin, karena Allah jamin. Saya menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah terhadap saya, pasti akan bisa. Caranya bagaimana? Udah, ikuti Rasulullah di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Sibukkanlah ruhaniyahmu dengan zikir yang dilahirkan la ilaha illa anta wa ana untuk menuju wa ana. Apa yang muncul dari zikir la ilaha illa anta itu? Itulah Bapak Ibu yang kami sebut adzikru bisiril asror. Zikir yang sudah tidak mengucap baik lisan maupun hati tentang Allah, tidak. Zikir yang di situ jenengan hanya diam, tapi di dalam kediamannya itu ada 3 tahap yang harus kita alami. Apa? Su'aul basiroh. Pertama, dalam hati jenengan ditekankan untuk beriman hanya pada Allah, hidup yang segala-galanya, baik yang menghendaki, menguasai, memperani, semua apapun, baik dalam diri jenengan maupun di luar diri panjenengan. Jenengan harus merasakan, mengimani hanya hidup itu yang segala-galanya. Contoh ini, sampean mendengarkan tausiah ini, dilarang ruhaniyah jenengan iku beriman, yang bisa menyampaikan tausiah ini seongkok makhluk namanya mukhlason, nggak boleh. Karena saya juga manusia. Sifatnya manusia itu bertolak belakang dengan sifatnya Allah. Allah hidup, sifatnya mukhlason bongko,
Ngerti bongkong maut. Bahasa Madura ini nama Pak? Mate. Mate. Mukhlason makhluk mate. Allah hidup. Napa hidupnya? Odi. Odi. Allah odi. Mukhlason mate. Jelas nggih? Jelas. Maksud Syu'aul Basyirah di dalam zikir Sirul Asri Pak, menekankan ruhaniyah sampean hanya beriman Allah yang berperan, bukan makhluk. Inilah kedudukan hakikat untuk mengesahkan Allah. Nah, kedudukan manusia tadi, kedudukan manusia tadi ada hamba, ada Gusti. Kalau ini sampai harus mengahadkan Allah, mengesahkan Allah dalam seluruh makhluk yang terjadi di dunia ini. Sikon hanya hidup atau Allah yang berkuasa. Udah, ini dengan rasa. Hati sadar diri menyadari lewat rasa iman hanya Allah. Hidup itu yang berperan. Ketika mudahnya muncul rasa di dalam hati jenengan ini karena didorong zikir sir yang dilahirkan la ilaha illa huwa, mengapa ini tidak dilakukan? Artinya hati jenengan terus berucaplah Allahu Allah, hu Allah, sambil ruhaniyah jenengan yakin merasakan hidup itulah yang segala-galanya. Ini fungsinya Syu'aul Basyirah adalah menghapus iman jenengan kali kula ruhaniyah ini yang tadinya ada selain Allah yang berperan. Aku yakin yang tausiah itu mukhlason makhluk. Lah ini nanti dihapus. Jenengan yang tadinya Allahu Akbar sholat merasa diri kita yang bisa bergerak, diri kita yang bisa segala-galanya. Nanti iman yang seperti itu dihapus Allah, menjadi di dalam iman hati sampean hanya karena hidup ini segala-galanya yang berperan dan segala-galanya. Inilah cara kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli, salat yang khusyuk seperti ini. Coba dipraktekkan. Sibukkanlah hati dengan rasa iman hanya hidup yang berperan ketika saat sholat. Jangan sibuk kita itu membangun jasmani. Mohon maaf, boleh-boleh saja membangun jasmani, wajib. Makharijul hurufnya kudu benar, Fatihahnya lagi itu toh, gerakannya itu secara syariat. Tapi manakala kau tidak sibuk membangun rohaniyahmu, mohon maaf, sholat kita pasti akan dijerumuskan oleh nafsu rohaniyah kita, akhirnya ingat pada selain Allah. Tapi kalau kita bangun dengan bentuk menyibukkan hati berzikir pada Allah itu tadi, aku yakin sholat sampean akan bermutu. Aktivitas sampean kali kula di luar sholat pun juga bermutu, karena mengikuti Rasulullah di dalam surah Al-Insan ayat 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, pagi sampai sore, wa minal lail, malam juga begitu. Rasulullah itu ruhaniyahnya, hatinya sibuk selalu berzikir pada Allah. Ini Pak,